Ya memang kalau karir sih ya, mungkin dari semua juga dari kampung, dari kecamatan lah itu ya, karena kan namanya juga hobi sih ya, dan juga ada mungkin begitu ingin maju, punya cita-cita, ya kita harus berkorban lah ya, karena titik berhasil itu ya kita kalau tidak ada pengorbanan ya mungkin tidak akan berhasil. Ya salah satu misalkan asal di Lembang, kemudian juga kita berkiprah di Bandung, ikut kompetisi di internal Persib ya, gitu. Di situ dan juga segala pelatihan itu segala macam ya memang kita harus perlu pengorbanan ya, termasuk sekolah ya, kemudian juga dari orang tua jauh gitu kan. Itu makanya begitu kita masuk di tim Persib, ada satu klub yang awalnya di Setia, kemudian di Isuda, kemudian ya sekarang di Produta gitu kan, itu memang karir untuk membesarkan di klub untuk menjadi pemain Persib itu di situ awalnya gitu kan. Dan dipanggil dengan dengan pelatih yang cukup bagus, yang dari luar ya, luar negeri gitu ya istilahnya, itu mereka memilih dan menyeleksi ya itu. Nah memang dulu punya target pelatih tersebut, Marek namanya, yang memang khusus untuk tinggi badan ya, tinggi badan. Kemudian juga saya ikut seleksi di tahun 1982 sampai 83, sampai beberapa kali keluar masuk lah istilahnya, karena kan persaingan di Persib cukup berat lah ya. Yang begitu masuk kita di tahun 1982 ikut memperkuat Perserikatan yang memang dulu Persib terdegradasi di kancah sepak bola nasional gitu kan. Dan ikut, dan 82 bisa promosi lagi ke divisi utama PSSI. Ya perjalanan cukup panjang kalau menurut cerita ya. Jadi awal dari 82 ikut kompetisi nasional, kemudian juga kebetulan Persib masuk final lawan Medan ya, kemudian juga tahun berikutnya juga ikut dan final lagi sama Medan, itu 2 kali kita gagal di final lah gitu ya. Dan baru 96 kita bisa merebut sebagai juara Perserikatan Nasional, yang memang sudah sekian lama, mungkin berapa ya, hampir 16 atau 17 tahun yang tidak mengenyam juara nasional di sana gitu kan ya. Nah sampai sekarang saya hampir terus berkiprah di Persib sampai bisa pensiun di Persib juga. Ya seorang kapten memang kalau dilihat cukup berat lah, yang bisa memang bisa membawa atau menjembatani pemain, baik itu dalam situasinya emosional, kemudian juga dalam penuh penekanan apa gitu ya, itu bisa kita meredam lah. Yang alhamdulillah selama karir di Persib, bahwa Persib di angkatan saya itu bisa menerima istilah sebagai kapten, dan juga memaklumi bahwa tidak terlepas dari pengalaman sebagai pemain, kemudian juga kita juga di luar lapangan dan juga kita bisa membimbing juga dan bisa memikirkan tren yang positif ya untuk bisa memajukan karir si pemain itu gitu. Ya sebenarnya seorang kapten dengan banyaknya prestasi yang hasilnya cukup bagus lah gitu ya, menurut saya, dengan beberapa event nasional bisa Persib juara, kemudian juga terakhir juga Liga pertama bisa juara lagi gitu kan, itu suatu kebanggaan bagi saya juga, dan juga bagi beban juga sebenarnya seorang kaptennya bisa membawa pemain atau bisa membawa tim untuk bisa memberikan yang terbaik dan bisa main yang memang sesuai fanatisnya daerah gitu kan, itu yang kekompakannya juga gitu kan. Jadi saya merasa bangga
Satu di sisi lain gitu ya, dengan peleburannya perserikatan yang memang kita sebenarnya itu cukup cukup bagus lah, karena kan di pas bersamaan itu kita sebagai juara perserikatan yang ketiga kalinya, kemudian juga digabung antara Galatama sama perserikatan, ya kita lagi pas-pasnya prestasi itu gitu kan. Walaupun Galatama itu banyak yang pemain-pemain bagus, kemudian juga dia sebagai profesional, ya kita bisa menjuarai itu, yaitu suatu kebanggaan ya, terutama bagi bobotoh dan masyarakat Bandung, ya umumnya Jawa Barat lah ya, bahwa Persib itu tanpa pemain asing bisa meraih juara liga gitu kan, gitu. Termasuk di Liga Champion yang memang tidak diperhitungkan, kita bisa menembus 16 besar itu kan. Ya menghandle tim ya kalau dalam permainan aja, dan juga bisa meredam yang tadi dibilang, karena ada tekanan baik itu dari penonton atau dari pemain itu sendiri yang memang cukup berat. Nah, kita bisa memotivasi supaya lebih tenang lagi dalam bermain, kemudian juga dalam dapat bola tidak terlalu gampang kehilangan bola lagi, itu kan. Kemudian juga dalam situasi kita penekanan kita harus jaga 1 lawan 1 itu banyak lah, karena kan dari tahun ke tahun itu Persib itu dengan dengan kulturnya Jawa Barat itu hampir sama gitu, tidak beda jauh gitu kan, baik itu pergantian pemain dari yang muda akan naik, kemudian juga dari yang senior juga memberikan semacam ilmu yang pengalaman dia untuk bisa menjadi pemain yang baik nantinya. Ya kalau saya sih ya memang 2 medali emas itu cukup berat lah ya, terutama dari mental kita ya, karena kan kemudian juga dalam mengikuti instruksi, kemudian juga dalam situasi apapun bahwa kerja keras itu pasti ada hasilnya. Ya dilihat kalau dari awal dari 87 ke 91 itu, bahwa pemain-pemain nasional kita dalam seleksi pun secara selektif dan memang cukup berat ya untuk menjadi pemain nasional. Terutama dalam pergabungan antara era perserikatan sama Galatama itu memang yang benar-benar membutuhkan seorang pelatih yang jeli, kemudian juga kita yang benar-benar bisa mengangkat nama baik pesepak bola Indonesia gitu kan ke depannya. Itu, dan saya merasa bahwa sekarang sama dulu juga tidak beda jauh dari segi latihan, dari segi permainan, dari segi taktik dan strategi itu sama ya, dulu dari zaman ke zaman. Tapi kalau dulu itu memang kebersamaan kita itu lama sekali ya, terutama kita dalam event ya, banyak yang memang dulu ada sering itu event antara sebelum ke SEA Games atau Asian Games ya gitu ya, itu banyak sekali seperti di Malaysia, Singapura, Bangkok, itu mereka kirim semua, yaitu betul pengalaman, kemudian juga gitu seleksi itu mereka udah siap dalam satu kondisinya, udah benar-benar siap prima, kemudian juga latihannya juga kontinu yang memang dulu tuh nggak pernah ada diganggu lah gitu, benar-benar fokus gitu ke latihan gitu kan. Kalau saya sih karena cita-cita ingin menjadi pemain nasional, kemudian juga saya punya karakter ingin maju gitu kan, terutama dalam kedisiplinan, kemudian juga lingkungan juga gitu ya. Saya tidak terbawa gitu, karena kan kedisiplinan dan mental kita untuk menjadi seorang itu banyak tantangannya. Itu saya sebenarnya tidak terpengaruh sama keadaan lingkungan, tapi saya punya kedisiplinan bahwa setiap pemanggilan tidak pernah bolos ataupun tidak pernah mangkir. Kita tetap sesuai dengan pemanggilan sebagai pelatih, ditunjuk pemain yang dipanggil. Itu jadi
semua itu memang berjalan cukup sulit lah gitu ya. Karena kita juga persaingannya di timnas juga tidak gampang, kemudian juga kita juga punya punya kedisiplinan yang memang harus dijaga, kemudian juga mental kita juga benar harus kita menyesuaikan dengan keadaan. Itu banyak resikonya, makanya secara umum atau secara keseluruhan bahwa saya sebagai pemain nasional itu memang kedisiplinannya cukup bagus lah itu kan, dan kemudian juga bisa mematuhi dengan aturan-aturan yang diberikan dari PSSI, kemudian juga dari pelatih itu sendiri, kemudian juga kita 100% untuk bisa bekerja sesuai dengan program pelatih itu gitu. Kalau minta juara itu ada dari diri kita, saya ingin maju atau memang hanya segitu-gitu aja kemampuannya. Kalau memang maju punya istilahnya latihan tersendiri apa kekurangan kita. Ya, jadi itu intinya. Kalau memang kita dalam latihan itu sesuai dengan umum, tapi latihan sendiri itu lebih berat lagi. Saya kebanyakannya gitu. Jadi selalu aja yang diberikan sama pelatih itu kita lebih porsinya gitu. Itu makanya dengan kemauan sendiri, dengan kepribadian sendiri, kemudian juga dengan cita-citanya ingin maju menjadi pemain yang terbaik gitu, itu makanya kita bisa terlaksana sebagaimana yang diinginkan oleh saya sendiri gitu kan. Ya itu sebenarnya masalah internal ya. Saya tidak berbicara antara kompetisi jelek dan tidak, cuma tetap kalau saya dulunya memang dikontrak sama Kelantan, kemudian juga dalam situasinya di Kelantan atau di kompetisi Malaysianya dulu bagus, kemudian juga kita ada masalah karena dulu digabung antara Singapura sama Brunei itu masuk ke Piala Malaysia dulu tuh ya. Jadi di situ makanya dengan adanya insiden ya, kalau melihat itu saya memenuhi panggilan juga ke Komdisnya Malaysia, kemudian juga mematuhi aturannya gitu kan. Ya itu makanya bisa perbedaan antara SEA Games sama kompetisi internal itu kita nggak tahu juga ya, tiba-tiba kalau misalkan dengan kejadian di internal kompetisinya Malaysia itu seperti itu, kemudian juga diangkat ke kompetisinya dengan keputusannya dengan scoring, ya itu saya nggak jelas seperti itu, karena yang saya tahu bahwa kompetisi dari Malaysia yang dulu itu tidak dibawa ke SEA Games nanti, itu yang saya, tapi tiba-tiba gitu kita udah mempersiapkan, kemudian juga udah manajer meeting antar negara-negara lain itu boleh, tapi tiba-tiba ada surat dari FIFA bahwa saya tidak boleh main karena ada scoring selama itu. Ya kalau terjadinya kita memang pas saya datang ke Kelantan, kemudian juga besok kita main di Singapura, jadi itu terjadi insidennya, mungkin juga yang namanya main bola itu emosional tinggi ya. Dulu juga kita cuma melerai gitu kan pemain supaya jangan terjadi apa-apa, tapi spontanitas bahwa pemain-pemain yang dari band itu ke lapangan semua, jadi terjadi itu insiden itu gitu kan. Itu sih sebenarnya kejadian, makanya begitu ada kejadian tersebut ya itu kan namanya ada komdis, ada wasit, nanti mungkin laporan sama pihak FIM Malaysia itu kan, itu yang ini. Makanya terjadilah keputusan, kemudian juga terjadilah sidang komdis ini dan lain-lain lah itu. Ya memang saya udah punya target ya, apapun hasil, apapun prestasi di 97 itu memang untuk karir di timnas, yaitu saya mungkin hampir 10 atau 11 tahun saya di timnas itu kan, dari 86 dan itu sampai 97 terakhir itu kan. Nah itu jadi
sepenuhnya, kalau saya sepenuhnya ke pelatih, ke manajer yang memang yang dipasang ataupun yang memang ada target atau strategi lainnya sepenuhnya. Kalau memang saya mengharapkan untuk bisa main dengan kondisi yang memang fight gitu kan, tidak bisa cuma menginginkan aja pengen main, cuma keputusannya tetap ada di pelatih sama manajer yang memang dulu saya untuk diistirahatkan atau ini ya, saya juga sebenarnya dengan hasil itu cukup kecewa juga karena kan dengan hasil karir saya ingin memberikan yang terbaik, sebenarnya saya ingin habis-habisan juga, cuma ya kembali lagi ke pelatih sama manajer yang menangani tim gitu. Itu kayaknya spontanitas ya kalau saya sih ya, melihat dari Stadion Siliwangi yang cukup bagus yang dulu ya, itu masyarakat Bandung memang saya sering maju ke depan, kemudian juga saya sering juga cetak gol itu. Kalau memang situasi dalam mentok kadang-kadang kita ke depan dan terjadi gol gitu ya. Makanya kalau saya juga berterima kasih sekali dengan julukan itu yang itu kan hasil bukan saya ingin sendiri, tapi memang dulu saya memang paling tinggi dan besar lah gitu, mungkin si penonton itu spontanitas udah julukin aja itu katanya mungkin ya. Nah itu kan jadi terus kemudian juga ada Haliku Aing gitu kan, itu kan beda-bedanya. Jadi semua kalau udah dapat bola dari belakang kadang-kadang saya suka bawa sendiri ke depan gitu kan dan terjadi gol gitu. Itulah jadi julukan-julukan itu ya memang dari spontan dari bobotoh dari supporter semua gitu, bukan dari pribadi atau dia bukan itu. Makanya saya udah ya bahagia sekali lah itu bahwa dia punya apalah, punya idola lah, menurutnya idola, oh ini gitu. Ya kalau saya sih itu menyerahkan ke jajaran pelatih dan manajemen lah, karena kan sekarang tuh Persib udah profesional, ingin memberikan terbaik setiap kompetisi, ingin memberikan yang terbaik, terutama dari masyarakat atau dari fan-nya masing-masing atau dari bobotoh masing-masing. Nah ini yang saya harapkan itu tidak terjalin antara sinkronisasi ya, mungkin karakter pelatih pengennya yang terbaik, kemudian juga ini yang pembina yang dari bawahnya juga ingin memberikan atau mensuplai pemain juga yang memang menurut dia itu pemain ini layak gitu kan untuk bisa dipakai di Liga 1. Tapi penilaian pelatih kan lain juga. Ya kita tetap harus royal, seorang pelatih punya karakter masing-masing. Ya kita harus terima. Alternatif lain mungkin ya bisa mensuplai ke liga-liga yang lain untuk memberi pengalaman. Nanti kalau memang dia ada menonjol, mungkin bisa di Persib bisa di situ gitu kan. Itulah kalau saya masih melihatnya ke sana aja sih. Kalau memang sekarang dengan kejadian seperti ini ya pengurus Persib dan lain ini harus memberikan pengalaman buat pemain-pemain muda ke depannya gitu kan, supaya bisa dia memain inti di Persib nantinya ke depannya gitu. Ya. Ya, yang pertama tetap masih di PSKC ya. Kemudian kemarin Liga 3 dan bisa promosi ke Liga 2. Sekarang dengan kesibukan BSKC ada kesibukan lain, yaitu saya membuka akademi untuk membina pemain-pemain yang potensial, kemudian juga untuk memberikan hasil misalkan dari binaan akademi saya itu bisa mensuplai atau membutuhkan klub-klub lain yang nanti ke depannya. Jadi akademi ini sebenarnya udah difasilitasi sama Pusdikpom ya. Kemudian juga akademi ini dengan diberikan fasilitas full ya, termasuk dengan fasilitas fitness, nginep, kemudian lapangan itu udah kayaknya 100%. Makanya saya dengan fasilitas ini yang jarang-jarang untuk di Bandung, di sini saya optimis bisa memberikan satu kontribusi yang bagus buat pemain yang ingin maju, kemudian juga mencari bibit-bibit untuk menjadi pemain ya baik dari klub ataupun nasional ke depannya gitu kan, itu kalau